Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 bakal menjelaskan presentasi tentang tugas statistika. Perkenalkan, nama saya Pak Putra Pradana, absen 19. Saya Aulia Pramari Azhara, absen 8. Saya Nadia Rahmalia, absen 24. Saya Ahmad Zaura Maulida, absen 2. Saya Nio Permana Saputra, absen 30. Dan kameramen kita Alat Tolong Satya Chandra, absen 3. Jadi ini soal yang kita dapat tentang pengusaha batik. Dia memproduksi batik dengan beberapa motif. Yang pertama ada motif bunga, ada motif kaligrafi, ada motif konik, terus motif merang. Terus ini diagram produksi selama 1 minggu. Yang ini motif kaligrafi, ini motif bunga, ini motif merah, ini motif konik. Jadi di soal pertama tuh ada 5 pernyataan. Yang pertama, jangkauan dari produksi batik motif kaligrafi adalah 4, itu benar. Yang kedua, jangkauan dari produksi batik motif bunga adalah 6, itu benar. Yang ketiga, jangkauan produksi dari produksi batik motif merah adalah 5, itu salah. Dan yang keempat, simpangan rata-rata dari produksi batik motif kaligrafi 4 hari pertama adalah 1,5, itu benar. Dan yang terakhir, simpangan rata-rata dari produksi batik motif konik 3 hari terakhir adalah 1, itu salah. Berikut penjelasan dari yang pernyataan pertama. Itu di sini udah ada udah ada Data sesuai diagram yang tadi pertama. Terus buat nyari jangkauan data, itu data terbesar dikurangi data terkecil. Di sini data terbesarnya ada di hari Senin yang 12 dan data terkecilnya ada di hari Selasa. Itu ada 8. Jadi 12 dikurang 8 sama dengan 4. Itu benar. Terus buat pernyataan kedua, itu ada jangkauan produksi batik motif bunga adalah 6. Ini ada dari hari Senin sampai hari Minggu. Jangkauan data itu tadi sama kayak tadi, data terbesar dikurangi data terkecil. Di sini data terkecilnya ada 18 di hari Selasa dan hari Jumat. Terus data terkecilnya ada di hari Sabtu. Dari Sabtu dan Rabu 12. 18 dikurangi 12 itu 6. Jadi benar pernyataannya. Untuk pernyataan ketiga, produksi batik merang adalah 5. Di sini udah ada hasil pernyataannya. Hasil datanya. Data terbesarnya 15 dan data terkecilnya 9. 15 dikurangi 9 adalah 6. Tapi di sini pernyataannya 5. Jadi salah ya. Pernyataan selanjutnya itu ada simpangan rata-rata dari produksi batik motif kaligrafi 4 hari pertama adalah 1,5. 4 hari pertama itu berarti ada Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ini adalah datanya. Terus buat nyari simpangan rata-rata itu harus nyari rata-ratanya dulu. Ini semuanya dijumlah, terus dibagi 4, hasilnya 10. Terus selanjutnya nyari simpangan rata-ratanya. Rumusnya itu sigma mutlak XI kurangi X bar dibagi N. Ini kayak gini, terus dibaginya 4, hasilnya 1,5. Jadi simpangan rata-ratanya itu benar. Selanjutnya yang terakhir ada simpangan rata-rata dari produksi batik motif konik 3 hari terakhir adalah 1. 3 hari terakhir itu di Jumat, Sabtu, dan Minggu. Rumusnya sama dan kita harus nyari rata-ratanya dulu yang hasilnya 8. Terus di sini sigma mutlak XI kurangi X bar dibagi N. Hasilnya 2. Jadi simpangan rata-rata yang benar itu 2 ya, bukan 1. Jadi pernyataannya salah. Terus yang kedua, tipe soal yang kedua itu pernyataan benar atau salah. Pernyataan pertama menyatakan jangkauan produksi batik motif kaligrafi pada 4 hari pertama lebih besar dari 3 hari terakhir. Itu pernyataannya salah.
Terus pernyataan yang kedua, jangkauan produksi batik motif bunga pada 4 hari pertama sama besar dengan 3 hari terakhir. Itu benar pernyataannya. Terus pernyataan ketiga, ada simpangan kuartil produksi batik motif kaligrafi lebih kecil dari motif bunga. Itu pernyataannya benar. Terus pernyataan yang keempat, ada simpangan kuartil produksi batik motif bunga lebih kecil dari motif merah. Itu pernyataannya salah. Pernyataan yang terakhir itu ada simpangan rata-rata produksi batik motif kaligrafi pada 4 hari pertama lebih besar dari 3 hari terakhir. Itu pernyataannya benar. Terus ada pembahasannya. Ini pembahasan pernyataan yang pertama yang menyatakan jangkauan produksi batik motif kaligrafi pada 4 hari pertama lebih besar dari 3 hari terakhir. Berarti kita di sini nyari jangkauan produksi 2 kali. 4 hari pertama sama 3 hari terakhir. 4 hari pertama itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu jangkauan datanya, data terbesarnya itu 12 dikurangi data terkecilnya 8. Itu jangkauan data 4 hari pertama itu adalah 4. Sementara jangkauan data untuk 3 hari terakhir itu cuma 1 minggu adalah data terbesarnya 12 dikurangi data terkecilnya 8. Jadi jangkauan data 3 hari terakhir itu sama dengan 4. Jadi kedua jangkauan data ini nilainya sama besar. Jadi pernyataan di atas menyatakan pada 4 hari pertama itu lebih besar dari 3 hari terakhir itu salah ya, padahal ini sama besar. Terus lanjut ada pernyataan yang kedua itu menyatakan jangkauan produksi batik motif bunga pada 4 hari pertama itu sama besar dengan 3 hari terakhir. Sama ya, kita nyari 2 kali jangkauan data. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu jangkauan data 4 hari pertama, data terbesarnya 18 dikurangi data terkecilnya 12 itu 6. Terus ada yang terakhir 3 hari terakhir itu data terbesarnya juga 18 dikurangi data terkecilnya juga 12 itu sama dengan 6. Jadi jangkauan data keduanya itu sama besar yaitu 6. Jadi pernyataan di atas itu menyatakan jangkauan produksi batik motif bunga pada 4 hari pertama sama besar dengan 3 hari terakhir itu pernyataannya benar. Terus yang ketiga ada pernyataan simpangan kuartil produksi batik motif kaligrafi lebih kecil dari motif bunga. Berarti di sini kita nyari simpangan kuartil 2 motif ya, motif kaligrafi sama motif bunga. Nah, untuk mencari simpangan kuartil itu kita harus mengurutkan datanya. Kemudian dicari Q1 sama Q3. Karena nanti simpangan kuartil itu rumusnya setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Jadi di sini Q1-nya sama dengan N ditambah 1/4. Di mana N-nya ini 7, jadi 7 tambah 1 dibagi 4. Itu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti Q1 adalah data kedua adalah 8. Terus ada Q3, 3 dikali N plus 1/4. Tadi N plus 1/4 kan 2, berarti tinggal 3 dikali 2 adalah 6. Jadi Q3 adalah data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q3-nya adalah 12. Lanjut ke simpangan kuartil. Jadi rumusnya setengah dikali Q3-nya 12 dikurangi Q1 8. 12 dikurangi 8 adalah 4. Setengah dikali 4 adalah 2. Simpangan kuartil pada produksi batik motif kaligrafi adalah 2. Terus lanjut ke produksi batik motif yang bunga. Sama diurutin juga datanya. Kayak tadi. Sama, ini data Q1-nya data kedua itu 12. Q3-nya data ke-6 itu 18. Jadi simpangan kuartilnya setengah dikali 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Setengah dikali 6 itu 3. Jadi simpangan kuartil produksi batik motif kaligrafi lebih kecil dari motif bunga, yaitu motif kaligrafi sebesar 2 dan motif bunga sebesar 3. Jadi pernyataan simpangan kuartil produksi batik motif kaligrafi lebih kecil dari motif bunga adalah benar. Lanjut ada pernyataan yang keempat yang menyatakan simpangan kuartil produksi batik motif bunga lebih kecil dari motif merah. Sama, kita nyari 2 kali juga simpangan kuartilnya. Ini udah diurutin ya motif bunganya. Ketemu juga 3 tadi udah. Terus lanjut ke produksi batik motif yang merah diurutin. Q1-nya ketemu data kedua itu 10, Q3-nya data ke-6 itu 14. Jadi simpangan kuartilnya setengah dikali 14 dikurangi 10, 4. Setengah dikali 4 sama dengan 2. Jadi simpangan kuartil produksi batik motif bunga itu lebih besar dari motif merah, yaitu motif bunga
itu simpangan kuartilnya sebesar 3 dan motif merah simpangan kuartilnya sebesar 2. Jadi pernyataan yang menyatakan simpangan kuartil produksi patit motif bunga itu lebih kecil dari motif merah itu salah. Terus ada pernyataan yang terakhir, simpangan rata-rata produksi patit motif kaligrafi pada 4 hari pertama itu lebih besar dari 3 hari terakhir. Kita nyari simpangan rata-rata 2 kali itu 4 hari pertama sama 3 hari terakhir. 4 hari pertama itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sama kita nyari X-bar dulu rata-rata ya. Ini ditambah dibagi 4, 40 per 4 sama dengan 10. Jadi simpangan rata-ratanya itu sigma X ini X-bar mutlak X 12 dikurangi 10 2, 8 dikurangi 10 mutlak min 2 2, 9 dikurangi 10 mutlak min 1 1, 11 dikurangi 10 mutlak 1 1, dijumlah 6 dibagi 4 sama dengan 1,5. Itu simpangan rata-rata 4 hari pertama. Terus ada simpangan rata-rata 3 hari terakhir itu Jumat, Sabtu, Minggu. Ini nyari juga X-barnya dulu. 8 plus 12 plus 10 dibagi 3 itu ya 10. Ini simpangan rata-ratanya sama. Sigma mutlak ini X-bar. Ini X-nya 8 dikurangi 10 mutlak min 2 2. 12 dikurangi 10 mutlak 22, 10 dikurangi 10 mutlak 0 0. Jumlah 4 dibagi 3 itu 1,33. Jadi simpangan rata-rata pada 3 hari terakhir motif kaligrafi ini sebesar 1,33. Jadi simpangan rata-rata produksi faktis motif kaligrafi pada 4 hari pertama itu lebih besar dari 3 hari terakhir, yaitu yang 4 hari pertama itu sebesar 1,5 dan yang 3 hari terakhir itu 1,3. Jadi pernyataan di atas yang menyatakan simpangan rata-rata produksi patit motif kaligrafi pada 4 hari pertama itu lebih besar dari 3 hari terakhir itu pernyataannya benar. Terus ada soal yang ketiga, ini soalnya bentuk pilihan ganda. Soalnya perhatikan kembali wacana di atas. Jika produksi pada hari Rabu tidak diperhitungkan, maka perbandingan antara simpangan rata-rata produksi faktis motif bunga sebelum dan sesudah perubahan adalah jawabannya 12 banding 11. Berarti kita nyari 2 kali. Ada yang sebelum perubahan itu yang 7 hari yang masih ada Rabunya. Ada yang setelah perubahan yang udah nggak ada Rabunya. Ini kita nyari yang sebelum perubahan dulu, itu yang 7 hari. Ini datanya. Simpangan rata-rata. Iya, kita nyari X-bar dulu. 14 sampai 18 sampai 12 sampai 16 sampai 18 sampai 12 sampai 15 itu 105 dibagi 7. X-barnya sama dengan 15. Kemudian nyari simpangan rata-rata 7 hari itu. Ini 14 dikurangi 15 mutlak min 1 1. 18 dikurangi 15 mutlak 3 3. 12 dikurangi 15 mutlak min 3 3. 16 dikurangi 15 mutlak 1 1. 18 dikurangi 15 mutlak 3 3. 12 dikurangi 15 mutlak min 3 3. 15 dikurangi 15 mutlak 0 0. Jadi ditambah hasilnya 14 per 7 sama dengan 2. Jadi tadi simpangan rata-rata sebelum perubahan atau 7 hari selama 7 hari itu sebesar 2. Terus lanjut ada simpangan rata-rata yang setelah perubahan itu yang 6 hari, yang Rabu dihilangkan. Ini Rabu sudah dihilangkan ya, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sama kita nyari X-bar dulu. 14 ditambah 18 ditambah 16 tambah 18 tambah 12 tambah 15 itu hasilnya 93 dibagi 6 hari karena udah perubahan. Sama dengan itu X-barnya 15,5. Lanjut ke nyari simpangan rata-rata yang 6 hari. Ini rumusnya 14 dikurangi 15,5 itu mutlak min 1,5 sama dengan 1,5. 18 dikurangi 15,5 itu mutlak 2,5 sama dengan 2,5. 16 dikurangi 15 setengah sama dengan mutlak min setengah. Mutlak setengah sama dengan setengah. Terus 18 dikurangi 15,5 itu mutlak 2,5. Terus 12 dikurangi 15,5 itu mutlak 3 setengah. Ya mutlak min 3 setengah itu sama dengan 3 setengah. Terus ada ini 15 dikurangi 15,5 itu mutlak min setengah sama dengan setengah. Ini dijumlah hasilnya 11 dibagi 6. Lanjut yang ditanyakan kan perbandingan. Jadi perbandingan antara simpangan rata-rata sebelum dan sesudah perubahan
Yaitu ini simpangan rata-rata yang 7 hari dibanding simpangan rata-rata yang 6 hari. Ini yang simpangan rata-rata 7 hari itu sama dengan 2 dibanding yang 6 hari itu 11 dibagi 6. Agar ini angkanya apa, maka dikalikan dengan 6. 6 dikali 2, 12. 11 per 6 dikali 6 sama dengan 11. Jadi perbandingan antara simpangan rata-rata produksi batik motif bunga sebelum dan sesudah perubahan adalah 12 banding 11. Jawabannya X. Terus ini ada contoh soalnya. Kalau ini ada soal tentang peningkatan jumlah kecelakaan di negara P selama 5 tahun terakhir. Bentuk soalnya itu pilihan ganda. Terus ada contoh soal lagi. Kalau ini tentang satwa terancam punah. Ini ada datanya ya. Kalau ini soal yang pertama bentuknya pernyataan benar atau salah. Terus kalau ini pernyataan benar yang dipilih lebih dari satu. Terus lanjut. Kalau yang ini soal yang ini tuh bentuknya pilihan ganda. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi